Voice of Indonesia. Harus terus rindu ya untuk dengerin Voice of Indonesia karena kami selalu hadirkan informasi-informasi baik nih ya tentang tanah air, tentang Indonesia, apalagi karya-karya anak bangsa yang juga mengharumkan nama Indonesia. Dan kali ini juga nih pendengar, ada kabar baik nih datang dari jenama lokal Indonesia yang akan tentunya mengharumkan nama Indonesia di New York Fashion Week. Jadi ada Garut Kulit nih yang goes to New York Fashion Week 2023. Luar biasa sekali ya. Dan di studio kami pendengar saat ini saya sudah bersama dengan Mbak Sumarni Rifemi ya, dan selaku CEO dari Garut Kulit, jadi kita sapa saja. Halo Mbak, apa kabar? Halo Mbak Dara, apa kabar? Sehat. Bagaimana kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah baik Mbak. Dan mau ngucapin selamat dulu nih untuk Garut Kulit. Thank you RRI udah ngasih coverage ya ke seluruh Indonesia. Kita gaungkan ya Garut Kulit lolos ke New York Fashion Week tahun ini. Wah, Thank luar you biasa Mbak, sekali udah invite ya. aku kesini. Karena nggak mudah ya untuk bisa lolos nih ke Goes to New York Fashion Week nih. Ini bisa cerita gimana sih ceritanya nih Mbak? Kisah awalnya nih akhirnya kok bisa terpilih gitu? Oke, jadi awalnya aku dapat invitation dari sebuah dep store di New York City, namanya Flying Solo. Kalau di Indonesia mungkin let's say itu Sogo mungkin ya. Oke, jadi dep store itu ada di New York City dan di Paris salah satunya. Saya dapat invitation, terus saya lihat perusahaannya, saya lihat brand Indonesia apa saja yang sudah pernah di-invite oleh Flying Solo tersebut untuk ikut Fashion Week di Paris dan di New York. Ternyata ada brand Indonesia juga yang saya lihat gitu dan yang saya kenal. Setelah saya percaya bahwa itu wadah yang resmi dan yang trusted untuk saya ikuti, terus saya daftar, terus saya register, terus saya submit koleksi. Itu saya bikin koleksinya, mendesainnya saja itu selama sebulan itu, yang saya sudah perlihatkan ke Mbak Sekar, dan itu rahasia ya, Mbak Sekar dan Mbak Dora, itu rahasia ya, masih belum diperlihatkan ke siapapun. Lalu ternyata ada pengumuman bahwa lolos selection seperti itu, dan temanya itu sangat Indonesia banget ya Mbak Dora. Luar biasa ya. Jadi ini Flying Solo ya. Flying Solo namanya. Ini ya. Jadi ketika submit itu apakah ada juga jenama lokal Indonesia yang ikut serta untuk audisi itu hanya dari Garut Solo? Garut Kulit. Garut Kulit. Aduh, kenapa jadi Garut Solo ya? Oh, jadi Flying Solo tadi ya. Flying Solo. Nah, kalau untuk brand dari Indonesia kita nggak dikasih tahu listnya, pesertanya ya. Tapi ketika sudah lolos seleksi baru kita dikasih list brandnya itu. So far sih saya belum lihat ya ada Indonesia yang nanti yang bareng, tapi mungkin nanti saya nggak tahu brandnya itu apakah dari Indonesia apa bukan, karena nggak ada tulisan negaranya, asal negaranya ya. Nanti kita info lebih lanjut ya. Wah. Apakah ada brand Indonesia juga. Yang jelas banyakan sih European sama American brands gitu Mbak. Mereka menjelaskan nggak sih Mbak kenapa akhirnya memilih Garut untuk akhirnya ikut nih di New York Fashion Week? Mereka kasih alasannya nggak sih? Kalau kasih alasan lolos sih enggak gitu. Tapi yang jelas biasanya yang kriteria yang yang mereka istilahnya secara hidden lah gitu, mereka buat kriteria untuk desainer yang lolos diajak acara New York Fashion Week itu biasanya ada uniqueness dan ada message apa yang harus kita sampaikan ke dunia. Nah, kebetulan waktu itu saya berangkat dari Komodo Island. Nah, karena pernah ke Komodo Island tahun 2018 dan itu sampai sekarang masih nempel di kepala saya, kayak
cantik banget, gorgeous banget gitu, Komodo Island. Jadi saya maunya memperkenalkan Komodo Island ke dunia dan industri kulit ke dunia. Jadi dengan message itu saya tampilkan komodo itu di tasnya. Kulitnya kulit sapi ya Mbak ya, bukan kulit komodo ya. Tapi saya bikin sedemikian rupa, saya tempelkan ornamen komodo itu di tas yang saya desain. Oke, luar biasa. Jadi memilih komodo jadi tema khusus ya untuk Iya, ajang atau untuk tas yang dibawa di New York Fashion Week. Iya, ya. betul. Apa sih yang bikin nempel komodo tuh, apa yang bikin nempel tuh akhirnya kayaknya harus dijadiin satu karya nih? Ketika ke Pulau Komodo itu kayak Masya Allah nih, kayak indah banget ya, dari mulai pantainya, alamnya, ngelihat langit atau sampai kita bisa ngelihat galaksi Milky Way gitu. Kayak ngerasa ini dunia tuh harus kesini gitu, ini tuh harus kayak attraction yang harus banget orang-orang mimpikan gitu. Karena orang Indonesia aja, saya dari ini baru ke sana tahun 2018 gitu, telat banget gitu. Jadi ya ini pengen menjadi brand awareness untuk Komodo Island itu sendiri dan industri kulit di Indonesia ya, biar orang-orang tuh tahu bahwa kita itu memang top top leader ya. Kita tuh 5 besar dunia penghasil kulit, dan ini loh gitu produknya, ternyata kita bisa juga bersaing di kancah internasional gitu sih. Dan juga sekaligus memperkenalkan ya Pulau Komodo dan segala keindahan dan keunikannya itu ya. Betul. Luar biasa sekali. Jadi itu juga mungkin yang bikin penasaran juga ya, akhirnya diajak nih ke New York Fashion Week sama Flying Solo ini ya. Iya, betul. Uniqueness-nya itu ya. Ya, uniqueness dan message-nya. Dan message-nya juga yang kuat ceritanya di balik tas itu. Betul. Jadi itu nanti ornamen komodo ini akan ada di setiap lekuk dari tas itu ya. Betul. Ada 8 desain tas yang kita akan tampilkan, dan di ke-8-nya itu temanya komodo. Ada ornamen komodo di setiap tas yang kita tampilkan. Gitu. Dengan warna yang sama. Dengan warna yang sama. Basic colornya warna broken white, dengan warna komodonya warna hitam. Jadi kita kontraskan, tabrakan agar komodonya itu terhighlight ya. Coba kita lihat, ada contohnya nih kayak dibawa sama Mbak Ani ya. Ada. Ini khusus untuk RRI kita spill. Aku belum pernah spill luar biasa tasnya nih. Karena biar tanggal 9 September rilisnya itu secara internasional. Ini suatu kehormatan tentunya ya. Aku spill sedikit ya. Oke. Penasaran nggak nih mana sih komodonya? Aduh, dari belakang. Aku spill bagian belakang aja ya, nggak boleh bagian depannya. Jadi ini salah satu tas prototype yang masih gagal. Jadi aku bawanya yang prototype ya, yang masih belum untuk ditampilkan. Jadi ini contohnya komodonya. Nah, bisa diangkat sedikit lagi. Gini ya. Nah, ini bagian belakang tasnya. Jadi ada ornamen komodo di sini. Dengan depannya itu ada kepala komodonya. Ini ekor komodo. Jadi kayak seperti berlanjut begitu ya. Betul. Jadi seperti nyambung. Jadi nanti modelnya pegang dari depan ke belakang itu kayak orang, itu apa gitu ya? Gitu. Karena kayak lumayan gede kan. Jadi dari jauh kelihatan bahwa itu adalah sesuatu. Itu adalah sesuatu yang ditempelkan secara sengaja oleh kita gitu. Dan itu juga kulit juga ya untuk ininya ya? Betul, semua kulit. Ini kulit sapi, dan semua kulit ini adalah produksi Indonesia, produksi dari Garut kulitnya. Jadi bukan kulit sintetis atau kulit yang lainnya. Betul, ya. bukan juga kulit yang saya beli misalkan impor dari Italia. Itu jadi juga ini yang adalah penting. kulit lokal. Nah, itu kan mengangkat masyarakat lokal juga ya untuk produksi segala macam dengan bentuk perintilannya seperti resletingnya begitu kan. Betul. Sama yang besi-besi ininya, apa sih namanya ya, itu gantung aksesoris ya. Kok ribet jadi. Itu luar biasa sekali. Jadi memang mengangkat komodo. Dan mau tanya juga ini
Di sana kan nanti ketika dipamerkan begitu kan akan runway dengan brand lain begitu kan? Betul, Itu, collabs, ya. collabs itu dengan siapa saja nih? Nah nanti itu jadi ada rangkaian acaranya Mbak Dora, dari rangkaian acaranya dari tanggal 5 sampai tanggal 10 secara 5 hari berturut-turut, mulai dari nanti ada collabs day dengan brand-brand lain. Nah di situ kita baru nanti head to head itu ketemu dengan desainer semua desainer yang yang lolos selection. Misalkan nanti saya ketemu dengan brand baju misalkan yang temanya sama, saya kan black and white nih, misalkan ada mereka yang warnanya kayaknya putih semua, mungkin bisa mengangkat komodonya lebih terlihat, mungkin nanti saya collabsnya sama desainer yang itu, misalkan seperti itu Mbak. Jadi nanti kita ada collabs day, lalu nanti kita akan collabs dengan produk fashion, brand fashion. Jadi nanti ada waktu di mana kita saling mencocokkan produk atau karya begitu ya? Betul. Ada satu hari kita khusus kita untuk collabs dengan desainer. Ini juga peluang yang sangat besar untuk saya untuk berkenalan dengan desainer di dunia ya. Betul. Jadi nanti belum tahu berarti sekarang yang akan berkolaborasi dengan siapa. Tapi nama-namanya udah ada dong ya? Nama-namanya udah ada. Kita juga udah kepo-kepoin itu kepoin di website. IG-nya. Nah kira-kira ini kayaknya ini deh. Cocok gitu kan. Ya. Jadi kita udah kepoin tuh dari puluhan yang yang lolos seleksi itu, kita udah lihat sih kira-kira kayaknya masuk ke mana gitu kita. Oke. Jadi ada collabs day, lalu setelah itu ada kegiatan apa lagi? Ada press release juga. Kita diberi change untuk press release di media-media internasional. Terus kita juga ada nanti designer meeting dan collabs day. Designer meeting itu di satu-satu mungkin desainernya mempresentasikan apa yang akan ditampilkan. Terus ada fitting day. Nah, fitting day ini adalah the most hectic day di di fashion show. Kita fitting dengan model. Itu tanggal berapa Mbak? Hari H-1, jadi tanggal 8. Acaranya di day-nya di tanggal 9 September. Untuk fitting day-nya di tanggal 8. Waduh, itu masa-masa genting. Masa-masa genting. Iya, betul. Dan tanggal 9-nya itu pukul berapa nih acaranya nih? Acaranya bisa dilihat di New York Fashion Online, Fashion Week Online. Itu nanti ada di YouTube, di website-nya. Di website. Ya, jadi di situ terpampang list-list dan lokasi-lokasi brand yang akan tampil. Nah, Garut Kulit ini under Flying Solo, jadi namanya di situ Flying Solo. Yang di websitenya itu Flying Solo itu di jam 8 sampai jam 11 waktu New York. Pagi ini malam pagi. Oh pagi, justru pagi ya? Ya, dapatnya pagi. Nah, ketika kita klik Flying Solo-nya, di App Store-nya itu nanti ada listnya lagi di website yang sama, ada listnya brand apa aja yang dinaungi oleh Flying Solo, seperti itu. Jadi bisa ditonton secara streaming nggak sih? Ada online-nya juga. Nanti ada bisa cek websitenya. Aku kurang nanti kita bisa cek ya website dari New York Fashion Week ini. Ya. Kalau penasaran, pasti penasaran dong. Saya juga penasaran banget. Pengen lihat gimana ketika para modelnya berlenggang begitu ya, membawa Garut Kulit. Ini semuanya bentuknya handbag ya? Handbag ya, betul. Handbag, oke. Ada satu, karena mereka itu mewajibkan ada satu produk yang bukan haute couture atau produk yang khusus runway itu harus produk yang dijual. Jadi ada satu produk yang sling bag yang kita emang best seller di Indonesia. Kita udah jual ribuan tas itu di Indonesia. Jadi modelnya kita tempelin komodonya gitu. Tapi dengan warna sama ya, broken white juga sama broken white. Tapi yang dijual tuh nggak ada putih gitu. Tapi modelnya itu kita bikin satu best seller yang kita ambil ke New York. Oke, jadi nanti ada beberapa barang juga yang bisa dibeli ya di sana ya, secara langsung ya? Betul. Produknya? Produk yang dibeli itu adalah yang biasanya yang runway itu. Jadi yang runway itu sekaligus dijual di sana ya? Ya, biasanya ada bidding ya. Biasanya misalkan kalau bagus, misalnya ada buyer, atau misalkan ada dep store yang misalkan menawarkan ternyata itu cocok nih, misalkan kita itu tampil di ada showcase di mana gitu, seperti itu. Jadi nanti ada VIP buyer, ada seleb ya, apakah misalkan dia lagi perlu untuk foto, misalkan mau ambil
produknya itu bisa langsung terjadi. Atau misalkan dia mau beli nanti dalam jumlah banyak, nanti kita kirimnya dari Indonesia, produksi dulu gitu, seperti itu sih. Tapi yang akan dibawa dari Indonesia itu tidak hanya 8 aja Mbak. Oke, 8 saja 8 ya? saja yang mau Enggak, kalau ada diambil orang runway. yang tertarik, saya mau beli sekarang nih, nggak bisa berarti ya? Itu biasanya yang mahal karena sudah dipakai di New York City, itu kan berarti produk sejarah yang Iya. banyak. Nah, itu biasanya yang kita biddingnya alot ya, Alot ya. dengan kolektor biasanya Iya. seperti itu. Iya, karena kan hanya 8 begitu 8, kan. ya. Jadi produk prototipe istilahnya gitu ya. Kirain disediakan juga untuk yang saat itu bisa dibeli begitu langsung. Oh, tidak ya? Jadi tidak hard sell langsung di situ ya. Oke. Jadi nanti mungkin setelahnya Setelah itu bisa pesan atau nanti kita kirim lagi. Betul Oke. seperti itu. Tapi untuk Garut Kulit sendiri ini semuanya handmade ya, bukan misal dalam tanda kutip ini buatan pabrikan begitu ya. Untuk Ya, kita Garut belum Kulit sendiri ya. pabrikan, ya betul. Kita belum pabrikan, jadi masih handmade ya, masih craftsman ya, masih menggunakan satu tas itu diproduksi oleh satu orang gitu. Jadi memang kita sudah tahu nih produk apa nih, kelihatan nih misalkan tim kita yang ngerjain misalkan A atau B atau C, itu kita udah tahu nih pegangannya siapa masing-masing orang udah tahu. Karena kita kan udah pasti tahu ya taste-nya. Betul, Berbeda ya. Itu craftsmanship-nya itu berbeda ya masing-masing orang, jadi kita. Kalau di Garut Kulit sendiri ada berapa sih orang yang pengrajinnya sendiri untuk buat Untuk tas ya, untuk tas kita ada 11. Gitu. Tapi kalau untuk misalkan kita ternyata lagi banyak orderan untuk untuk misalkan ada orderan tas dalam jumlah yang banyak dengan waktu yang sedikit, biasanya kita langsung tambah Pekerja ya? Karyawannya gitu. Oke, jadi memang karena handmade pasti tentu kita menghargai karyanya ya. Betul. Lebih ada Lebih personal detail, touch ya. lebih Betul, detail, lebih ada rasanya. Betul. Luar biasa. Jadi ada 11 di sana, dan biasanya untuk pembuatan seperti tas tadi ya yang ditunjukin ke kita nih para pendengar. Ini berapa lama untuk mengerjakannya? Satu tas nih? Untuk satu tas yang non prototype ya, itu bisa 1-2 hari. Yang non prototype. Tapi kalau prototype sendiri itu bisa seminggu bahkan lebih gitu, karena kan kita gagal bikin lagi ya gitu, seperti itu. Luar biasa. Jadi memang ya. panjang ya. Panjang ceritanya. Panjang ya, betul. Dari tapi Mbak Rini sendiri kan untuk desainnya sendiri kan? Ya betul. To be honest, saya itu nggak bisa gambar sama sekali Mbak Dora. Jadi alhamdulillah saya punya tim yang sangat handal. Desain yang accepted sama New York Fashion Week juga kita semua desainnya digital design gitu. Jadi dan apa yang saya pikirkan dan imajinasi saya yang saya miliki itu saya utarakan secara verbal kepada tim saya, dan tim saya yang menggambar. Aduh, luar sedemikian biasa. rupa, karena saya nggak bisa gambar, ini desainer yang bodong gitu ya. Jadi ide tapi dari Mbak Rini ya. Mbak Ani. Ya. Jadi ide dari Mbak Ani, nanti baru tim yang menangkap semua ide itu baru menuangkannya dalam bentuk bentuk desain. yang cantik, karena saya itu gambarnya cuman kayak oret-oret aja ya. Ini nanti kurang lebih pensil saya kayak gini. Saya bikin dalam pensil dan nggak bagus gitu kan. Tapi dalam bentuk ukuran segala macam itu tetap dari tim desain atau dari aku udah langsung nentuin ya? Aku kayak udah bentuknya segini loh gitu. Oke, ukurannya segini pokoknya begitu. Ya betul. Gitu. Nanti komodonya di sebelah sini itu. Ya betul. Kayak gitu. Yang nentuin Mbak Ani. Aku ya nanti misalkan. Nah ini kan ada prototipe yang belum jadi kan. Itu biasanya secara desain secara digital dulu. Kalau handle-nya ganti warna hitam gimana? Kalau slate-nya ganti, jadi kita belum bikin dulu ya, cocok-cocokin dulu. Kira-kira cocoknya apa, bentuknya seperti apa? Iya, betul. Luar biasa nih tim desain ya. Tim desain. Keren. Iya, itu kontribusinya sangat besar ya dalam seleksi New York Fashion Week. Harus visi dengan Mbak Ani, kalau enggak. Betul, harus selera ya. Betul. Kalau enggak ketemu kayaknya. Iya, betul. Ya kan? Gak banyak revisi, kalau udah sehati itu gak banyak revisi. Dia udah ngerti apa yang saya imajinasikan. Nah, itu luar biasa, apalagi kalau mau ngangkat tentang komodo kan, jadi harus cocok. Atau juga jangan-jangan ikut juga waktu itu kemarin ya, waktu on board ke Pulau Komodo, tim desain gak ikut ya? Gak ikut. Wah, ini tim desain harus minta ikut nih kayaknya. Bentar lagi saya dapat WhatsApp dari tim desain. Tim desain harusnya ikut supaya lebih paham. Ya, waktu itu juga saya pengennya
apa namanya? Ukurannya, size-nya mirip dengan perbandingannya dengan yang sesungguhnya. Makanya kita googling. Maksudnya ya. perbandingan sesungguhnya? Perbandingan misalkan tangannya itu dengan muka, dengan kepalanya jangan jangan jomplang timpang. ya. Ya harus. Ya, makanya kita Google nih berapa range-nya, apa namanya, perbandingannya antara kepala, antara panjangnya gitu. Jadi tidak desainnya tidak terlalu melenceng dari realnya. Gitu. Dan yang gambar komodonya sendiri juga tim desain ya? Betul. Takutnya kalau ntar salah gambar disangkain cicak atau apa Iya, kan? betul. Nah, karena kan bentuknya harus sesuai, Bentuknya harus reptil akurat ya. ya. Iya. Harus akurat gitu Nanti kan. disangka bunglon. Bunglon bisa jadi kan. Jadi memang itu tim desain luar biasa. Luar biasa. Saya mendukung tim desain dari Mbak Ani nih. Lalu kalau berarti kan ini masih ada beberapa waktu untuk nanti berangkat ya, awal September nih. Persiapannya apa nih, Mbak Ani? Persiapannya mulai dari apa namanya, produknya itu sendiri. Tapi saya sudah jadi ya? Udah jadi. Jadi kita apa namanya, siapkan juga jika nanti ada misalkan yang bidding tas prototipenya, ada yang bidding, kita harus persiapkan juga. Jadi kita siapkan packagingnya, ada New York Fashion Week-nya gitu. Jadi biar apa namanya, biar mengindikasikan bahwa ini adalah produk yang kita pakai untuk runway seperti itu. Kita siapkan hal-hal yang detail seperti itulah. Sama aku menyiapkan diri sendiri ya, kayak apa untuk bahan press release-nya seperti apa nanti, karena kan apa namanya, nanti akan disorot juga gitu nanti. Dan nanti juga mungkin ada banyak pertanyaan juga kan dari wartawan. Betul. Dan apakah tim desain ikut juga untuk kali ini? Tim desainnya pendesain. Ini Mbak mengundang demo ini dari tim desain, Mbak Dora. Mungkin mereka bisa menjelaskan ya kenapa desainnya seperti ini. Iya betul. Oke, jadi nanti akan berangkat ke sana bersama tim tentunya kan ya? Enggak, atau sendiri? Aku di sana ditemenin satu orang teman aja. Dan membawa 8 prototipe hanya ya, tas betul, ini, dan 8. juga kalau ya semoga ya ada kerjasama yang terjalin ya di sana. Amin, ya. Mudah-mudahan malah buyer ya Mbak ya, kita menemukan buyer misalkan yang mau produksi tas di kita, itu lebih senang lagi Luar kita biasa. dapat corporate order ya. Iya, langsung bisa diterbangkan ke sana. Kalau bisa di Flying Solo sendiri itu department store kan ya? Iya betul, kita juga bisa ditaruh di situ kan? Iya betul, kita juga dapat invitation bisa naruh, misalkan kalau mau kita bisa menyimpan showcase di situ untuk namanya press room ya. Jadi nanti produknya itu bisa dipakai oleh misalkan kalau ada seleb kebutuhan untuk fotografi bisa juga. Oh itu bisa begitu ya? Iya. Oh khusus yang misalkan yang sudah lulus kurasi Fashion Week ini dapat invitation khusus dari Flying Solo. Oke, jadi produknya ditaruh di sana selama acara ini? Selama 4 bulan. Oh, luar gitu, biasa ini ya. Untuk promosi juga kan? Betul. Jadi itu berharap juga nantinya nggak berhenti di sini aja ya, Mbak Ani ya. Mudah-mudahan kerjasamanya banyak yang terjalin. Betul. Mudah-mudahan makin aware ya. Mudah-mudahan apa namanya, mulai dipakai sama sama pangsa-pangsa pasar yang lain yang sekarang belum kita bayangin gitu. Kalau untuk Garut Kulit sendiri, kalau untuk di tanah air ini seperti apa pangsa pasarnya? Kita itu malah lebih ke corporate order B2B. Jadi kita itu istilahnya penjual kulakan. Jadi kita itu memang tidak fokus di retail, Mbak Dora, gitu, karena kita mendapatkan ordernya itu misalkan dari brand, misalkan brand Australia ini salah satunya dia punya desain, dia produksi di kita seperti itu. Misalkan ada brandnya US itu kita punya klien di US itu punya brand dan desain, kita bikinin sesuai dengan orderan mereka dengan namanya OEM, cap brandnya itu brand mereka seperti itu sekarang. Tapi nama brand dari brand mereka kita hanya produksi saja. Tidak ada Garut Kulitnya ya? Nggak ada. Made in Indonesia-nya? Ada, made in Indonesia wajib ya, karena keluar dari Indonesia kan. Nah itu seperti itu. Terus dalam negerinya misalkan ada corporate yang selang ulang tahun, ada acara apa, biasanya order souvenirnya ke kita seperti itu. Berarti nggak cuma tas doang ya? Iya betul. Aksesoris, produk-produk kecil kita tetap kerjain ya? Iya semuanya. Oh jadi kalau seandainya nih misalnya para pendengar kita pingin punya begitu ya produk Garut Kulit itu,
nggak bisa dibeli by personal? Bisa. Itu bisa ada di beberapa marketplace ya. Kita ada di apa namanya? Marketplace yang ada di Indonesia itu bisa ada Garut Kulit di mallnya, di official store-nya itu bisa dilihat. Official store-nya di? Official store ada di Tokopedia, Shopee Mall, di Shopee Mall ya. Kirain aku ada tempat misalnya kayak di Grand Indonesia atau toko offline-nya gitu. Dulu kita join di Goods Dep dan Mezzo Store itu, tapi karena kemarin pas ketika COVID itu semua orang berpindah ke online ya. Jadi kita pikir ya sudah kita 100% online deh, karena memang orang udah lebih enak ya, udah lebih utilize apa namanya shopping online gitu. Jadi kita belum lagi nih di Indonesia belum ada offline lagi. Udah mager juga kayaknya jalan ya, mending sambil nonton sambil belanja ya. Oh jadi bisa dibeli loh pendengar. Bisa. Jadi dan ada rencana untuk mengeluarkan produk New York Fashion Week ini di marketplace? Belum kepikiran ya. Gimana menurut Mbak Dorani? Kayaknya harus dikeluarin layak dijual? Layak dijual tentunya ya. Tapi memang mungkin harus kita nggak tahu ya untuk harga di tanah air sendiri dengan harga di luar tentu beda begitu kan. Betul. Itu yang harus dicocokin soal harga ini kayaknya yang agak. Iya betul. Tapi menarik loh, saya juga tertarik nih kalau ada komodi mengingatkan kembali ya. Seneng ya kita bangga gitu. Begitu. Tapi boleh deh kalau dikeluarkan di marketplace ya. Mungkin dengan berbagai warna kali ya. Ya betul. Kalau sudah mass produce biasanya warnanya banyak, macam-macam kan. Ukurannya juga misalkan mini, ada yang medium, ada yang besar gitu biasanya gitu sih. Sama yang penting fungsional. Biasanya kan untuk yang fashion week itu kan nggak fungsi gitu, kayak terbuka, nggak pakai sleting. Kalau yang dipakai sehari-hari harus pakai zipper, karena kita orang Jakarta ya takut juga kalau nggak pakai zipper ya, seperti itu. Berarti yang benar-benar bisa masuk untuk barang-barang kantor, barang-barang keperluan pribadi begitu ya. Betul. Itu harus dipikirkan juga ya. Tapi ada kepikiran nggak sih akan dijual secara marketplace gitu? Kita pikirkan sambil jalan kali ya. Belum kepikiran sih, tapi mungkin itu konsiderasi juga ya. Apakah nanti kita jual secara mass production atau misalkan kita jadiin sebagai apa namanya istilahnya one of one misalkan gitu. Kita belum sampai ke sana, Mbak. Tapi ada nggak sih kayak misalnya kalau produk-produk fashion gitu kan misalnya ada seasonnya gitu kan, mungkin dibuat season komodo atau season apa gitu. Kalau di koleksinya ada nggak sih kalau di Garut Kulit sendiri? Ada. Cuman memang kalau pergerakan fashion tas itu dengan baju itu memang berbeda. Tas agak lambat. Iya, tas itu hanya rilis itu biasanya 2 kali dalam setahun. Itu fall sama spring gitu. Jadi kadang-kadang spring juga mengeluarkannya hanya pelengkap dari season fall gitu. Kalau kita mengiblat ke New York sama Paris seperti itu, Mbak. Jadi memang paling setahun 2 kali kita ngerilis koleksi-koleksi baru itu. Tahun ini sudah rilis berarti ya? Ya tahun ini kalau yang untuk retail ya kita selalu rilis ya, walaupun model-modelnya selalu yang model sederhana, yang apa istilahnya, yang profesional lah kita ininya, target marketnya gitu. Oke, jadi udah rilis ya untuk tahun ini, jadi bisa dikepoin. IG-nya ada nggak nih Mbak? Ada, nah, Garut ini penting Kulit. nih. Garut itu huruf kecil. Garut Kulit semua disambung, Garut Kulit dan verified ya, udah verified ya. Jadi IG-nya di Garut Kulit. Jadi kalau kepo bisa lihat ya, itu di situ juga pasti ada contoh-contoh tas-tasnya ya dan produk-produk lainnya tentunya ya. Betul. Nah ini kalau mau kepo dan sekaligus harga udah ada ya sana Mbak ya? Iya ada shopnya kan di Instagram, ada shop, Instagram shop ya itu ada. Jadi bisa langsung kalau teman-teman mau kepoin sambil nunggu nih ya yang komodo dijual di marketplace. Ya. Mungkin juga bisa nih nengok-nengok yang lain ya, Mbak Ani ya. Betul. Model yang lain, dan kalau misalkan kantornya lagi ada acara, jangan lupa pesannya jangan produk yang lain-lain, harus produk lokal ya, brand lokal untuk acara. Betul. Dan gak bikin malu ya Mbak, karena ini leather asli dan awet gitu orang. Nah, menarik juga nih untuk teman-teman juga untuk informasi untuk teman-teman membedakan leather asli dan yang bukan tuh apa? Kadang-kadang kita suka tertipu kan mata ya. Ya betul. Jadi tergantung
jenis kulitnya ya. Misalkan kita melihat kulit yang yang di emboss. Nah, itu yang di emboss itu yang paling sulit. Tapi kalau kita melihat yang kulitnya yang natural, yang tidak dicap istilahnya, kalau istilah orang orang kebanyakan itu cap jeruk artikelnya. Nah, kalau selain itu kita bisa melihat karena kulit ini natural, jadi artikelnya itu tidak rata ya. Kadang ada yang sedikit kerutan, kadang ada yang porinya besar, nah seperti itu. Bisa dilihat dari dekat itu sangat berbeda. Jadi masing-masing kulit ini memiliki karakter. Kulit kambing, kulit domba pori-porinya kecil-kecil, halus-halus gitu. Dan cocok untuk digunakan fashion, makanya kulit domba itu bagus banget untuk dijadikan jaket kulit. Seperti itu. Nah, kulit sapi itu lebih tough, jadi lebih heavy duty lah kalau kita boleh bilang. Lebih tough, lebih lebih tebal dari kulit kambing dan domba seperti itu. Nah, untuk mengeceknya dengan produk yang sama antara A dan B sintetis dengan kulit, itu biasanya kulit yang lebih berat karena tebalnya itu dari atas sampai bawah tuh kulit kan, jaringan kulit gitu. Sedangkan kalau sintetis itu ada bolongnya di tengah yang kain-kain yang biasanya kalau kita cabut jadi brudul itu, nah itu. Jadi lapisan atasnya itu lapisan toppingnya lah kayak plastiknya gitu yang dibuat mirip seperti kulit. Dan bawahnya kan biasanya ada kain kan. Nah, itu kan ringan. Membuat ringan karena ada porosnya tengahnya. Sedangkan kalau kulit itu padat dengan ketebalan yang sama dengan sintetis itu lebih padat dan lebih berat. Oke, gitu. Jadi lebih berat begitu ya. Betul, dengan ukuran yang sama itu lebih berat. Dan ketebalannya sendiri ya yang berbeda. Ya, jadi dari tebalnya itu dari tengahnya itu kita bisa lihat nih kalau digunting itu lebih ada yang nggak ada yang kosong gitu kalau kulit itu, karena itu ya jaringan kulit alami ya dari atas sampai bawah. Tapi memang juga yang pasti membedakan adalah soal harga sih ya. Betul. Harga nggak bisa bohong. Nggak bisa bohong, betul. Kalau udah kulit pasti harganya lebih mahal. Betul, tentunya, sama ya. waktunya juga menjawab. Waktu tuh bisa menjawab. Saya pernah pameran Mbak Dora di Kuala Lumpur tahun 2017. Itu banyak sekali yang beli di Kuala Lumpur gitu. Dan orang senang karena harganya lebih murah produk kita dibandingkan dengan harga yang di KL gitu. Kita waktu itu jualan di pameran dan laku. Orang itu baru kembali di atas tahun 2020. Jadi setelah 3 tahun waktu yang menjawab bahwa produk kita awet gitu. Ini tuh udah 3 tahun kok masih gini-gini aja produk. Semakin kesini ya yang repeat order itu datang lagi karena udah trusted, udah teruji proven, lah ya. Udah teruji bahwa itu adalah kulit asli dan awet dan worth it. Ternyata harganya 2-3 kali lipat dari harga sintetis, tapi kalau sintetis sebulan 2 bulan udah habis, ini bertahun-tahun berarti lebih murah dong. Seharusnya sih lebih ekonomis gitu kalau dihitung-hitung. Dan juga penting juga untuk menjaganya dengan baik juga ya. Kalau kulit kena air begitu kan, sulit ya. Sebetulnya kalau kena air sih nggak masalah. Yang penting nanti disimpan dalam keadaan kering. Nah itu ya sih kuncinya adalah disimpan betul, supaya tidak mudah terkena jamur. Tapi kalau sudah keburu kena jamur pun ada obatnya. Jadi sebetulnya sih lebih nggak rewel ya. Kalau kita bosen kan ditaro, one day kita perlu lagi, misal musim lagi kita tarik lagi, itu masih jadi kulit Mbak, tidak jadi berubah ya jadi yang lain. Tidak jadi berudul gitu. Kadang-kadang karena fashion berubah, kita taruh bosen nantinya musim lagi kita mau ambil lagi tuh udah nggak bisa dipakai. Udah jelek ya. Iya gitu. Iya, ini luar biasa, sekedar tips nih ya buat teman-teman yang betul. yang pingin punya mungkin baik itu tas atau barang apapun, produk apapun yang dari kulit nih. Ada tips tadi dari Mbak Ani nih. Lalu nih gimana nih harapan ke depannya nih setelah nanti ikut dari New York Fashion Week nih, Garut Kulit mau dibawa kemana nih? Ya, mudah-mudahan ini jadi ajang yang yang makin mengangkat nama Garut Kulit di mata dunia dan di mata nasional juga gitu. Mudah-mudahan dari segi lokal kita makin naik brandnya, terus ya dari segi sales juga makin naik mungkin karena semakin terkenal. Dan harapan saya di dunia internasional ya kita brandnya semakin wangi ya, semakin harum, dan orang semakin mau gitu pakai produk Indonesia. Ternyata
bisa diperhitungkan nih, misalkan di dunia kulit ini bisa diperhitungkan, dan mudah-mudahan banyak buyer yang nantinya akan bekerja sama dengan Garut Kulit. Amin. Semoga semakin berjaya begitu ya. Amin. Karena kalau Garut Kulit dikenal, otomatis Indonesia juga akan dikenal ya. Betul. Kalau kita pakai Fendi udah tahu ini Roma nih ya. gitu ya. Kalau kita pakai Hermes ini Paris nih gitu kan. Maksudnya ada yang menempel ada di yang menempel kepala kita, dan berhubungan dengan kota juga. Betul sekali. Jadi kan selalu ingat Garut Kulit selalu ingat Indonesia. Komodo selalu ingat Indonesia. Betul. Terima kasih Mbak Ani, waktunya sudah berbincang bersama kami. Seru banget ya. Diundang Mbak dan RRI, thank you banget ya. Doain semoga acaranya lancar. Amin. Semoga lancar dan banyak kerjasama yang terjalin nantinya di sana ya. Amin. Pokoknya senang banget ada jenama lokal yang terus tidak hanya berkarya tapi juga mengharumkan nama Indonesia nih. Luar biasa sekali teman-teman ya. Salam untuk teman-teman di Garut Kulit nih, Mbak Anit termasuk juga tadi ya tim desainnya. Saya mau kasih salam juga. Tim desain dan tim produksi. Tim produksi udah nangis-nangis karena biasanya kita produksinya nggak sedetail yang itu ya. Jadi kerja keras sekali semuanya ini. Berarti ini berkali-kali revisi ya. Betul. Terima kasih sekali lagi, dan para pendengar Voice of Indonesia, semoga perbincangan saya dengan Mbak Ani hari ini bermanfaat untuk Anda semua. Jadi selalu bangga ya untuk gunakan produk lokal tanah air. Voice of Indonesia.